Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan dialog tentang Maulid antara kita singkat aja ya, si Wahab dan si Aswa di sini, biar tidak menimbulkan suatu yang kurang pas ya gitu ya. Kata si Wahab, "Mengapa Anda mengerjakan Maulid padahal itu bid'ah?" Nah, maka si Aswa menjawab, "Maulid itu perbuatan baik dan setiap kebaikan diperintah oleh agama untuk dikerjakan." Kata si Wahab, "Nih, mana dalilnya?" Kata si Aswa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kerjakanlah semua kebaikan agar kamu beruntung." Maulid itu termasuk kebaikan karena isinya sedekah, mempelajari sirah Nabi SAW, dan membaca salawat. Berarti masuk dalam keumuman perintah dalam ayat tersebut. Nah, si Wahab menjawab, "Itu kan dalil umum. Tolong carikan dalil khusus dalam Al-Quran yang menganjurkan maulid." Si Aswa, sebelum saya menjawab pertanyaan, kata si Aswa, "Tolong jelaskan dalil yang melarang maulid." Nah, si Wahab, "Dalil kami sangat jelas, maulid itu termasuk bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah." Setiap bid'ah adalah sesat. Lalu si Aswa menjawab, "Kalau begitu dalil Anda sama dengan dalil kami, sama-sama dalil umum. Yang saya minta adalah jelaskan ayat atau hadis yang secara khusus melarang maulid." Sampai di sini ternyata si Wahab mati kutu dan tidak bisa menjawab. Akhirnya si Aswa balik bertanya, "Anda percaya kepada Syekh Ibnu Taimiyah?" Nah, Wahab menjawab, "Ya tentu. Beliau itu Syekhul Islam, ulama besar dan inspirator dakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Naji, panutan kami." Nah, Aswa menjawab lagi, si Ibnu Taimiyah membenarkan dan menganjurkan maulid dalam kitab Iqtidah Al-Sirat Al-Mustaqim halaman 621. Lalu si Aswa menunjukkan teks asli kitab tersebut. Akhirnya si Wahab terkejut dan terperanggah. Mukanya seketika menjadi pucat. Kitab tersebut dia bolak-balik. Si Wahab, Syekh Ibnu Taimiyah itu manusia biasa, bisa salah dan bisa benar. Masalahnya maulid ini tidak memiliki dasar agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata si Aswa lagi, "Menurutmu dasar agama itu apa saja?" Kata si Wahab, "Al-Quran dan Sunnah saja. Selain itu tidak ada lagi." Nah, kata si Aswa, "Sekarang saya bertanya kepada Anda, bagaimana hukum seorang anak memukul orang tuanya?" Kata si Wahab, "Jelas haram dan dosa besar." Kata si Aswa, "Tolong jelaskan dalil Al-Quran atau hadis yang melarang memukul orang tua." Si Wahab menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma." Maka janganlah kamu berkata uf kepada kedua orang tua dan jangan pula membentaknya. Dalam ayat tersebut Allah melarang seorang anak berkata uf atau berdesis terhadap orang tua karena jelas akan menyakiti mereka. Apabila berkata uf saja dilarang karena menyakiti, apalagi memukul. Tentu lebih berat dalam hal menyakiti. Dan haramnya lebih berat pula daripada sekedar berkata uf.
Kata si Aswa, "Oh, ternyata di sini Anda menggunakan dalil kias. Tadi Anda berkata dalil itu hanya Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang justru Anda menggunakan dalil kias. Berarti Anda menyukai kias termasuk dalil selain Al-Qur'an dan Sunnah." Si Wahab menjawab, "Ini kan kias aulawi, dalam artian hukum yang dihasilkan oleh produk kias lebih kuat pada yang ditunjuk oleh teks." Si Aswa menjawab lagi, "Harusnya Anda tidak membatasi dalil pada Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi juga menyebutkan kias, sebagaimana dipaparkan oleh seluruh ulama salaf. Anda tahu bahwa menurut teori usul fikih yang juga diakui oleh Ibnu Taimiyah, produk produk hukum kias aulawi lebih kuat daripada hukum yang diproduk oleh teks. Dalam artian, memukul orang tua lebih haram dan lebih besar dosanya daripada hanya sekedar berkata off. Karena volumenya dalam menyakiti lebih keras." Si Wahab menjawab, "Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan itu?" Si Aswa menjawab lagi, "Dalam kitab Al-Musawwadah fil Usul Al-Fiqh." Kemudian si Aswa menunjukkan teks pernyataan Ibnu Taimiyah dalam kitab tersebut. Akhirnya si Wahab semakin senang karena kesimpulan hukumnya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Syekhul Islamnya. Si Wahab, "Terus apa hubungannya pertanyaan Anda dengan persoalan maulid yang kita diskusikan?" Si Aswa menjawab, "Hukum memukul orang tua lebih haram daripada sekedar berkata off. Logikanya begini, Anda tahu mengapa umat Islam dianjurkan puasa Asyura?" Wahab, "Ya, saya tahu. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah lalu menemukan orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya, maka mereka menjawab, pada hari Asyura ini adalah memenangkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari tersebut karena mengagungkan." Lalu Nabi SAW bersabda, "Kami lebih dekat kepada Musa daripada kalian." Maka Nabi SAW memerintahkan umat Islam berpuasa. Aswa, nah disinilah hubungannya dengan maulid. Memukul orang tua tadi Anda katakan lebih haram daripada sekedar berkata ob. Kemenangan Nabi Musa layak dirayakan dengan ibadah puasa, sedangkan lahirnya Rasulullah SAW jelas lebih agung dari kemenangan Nabi Musa. Apabila kemenangan Nabi Musa layak dirayakan dengan suatu ibadah, maka sudah barang tentu lahirnya Nabi Muhammad SAW lebih layak dirayakan dengan maulid. Nah, si Wahab menjawab, "Oh begitu ya. Maksudnya, apakah ada ulama yang menjelaskan pengambilan hukum maulid dengan yang Anda sebutkan tadi dari kalangan ulama besar?" Si Aswa menjawab, "Iya, banyak sekali, antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Hafiz As-Sayuti." Si Wahab, "Tentu ada suatu hal yang saya kurang setuju dalam pernyataan maulid, yaitu berdiri ketika membaca ya Nabi. Nah, itu jelas tidak ada dasarnya." Nah, di sini si Aswa menjawab, "Anda pernah menonton orang-orang Wahabi di Saudi Arabia ketika membaca nasyid, syair atau lagu secara berjamaah dan berdiri? Kalau tidak tahu silahkan Anda cari di YouTube. Di situ banyak sekali. Mengapa mereka lakukan?" Si Wahab, "Ya itu kan bernyanyi dan bersyair bersama. Kalau dengan cara duduk kurang asik dan kurang nikmat." Si Aswa menjawab lagi, "Maulid juga begitu. Kalau menyanyikan ya Nabi salam
sambil duduk dengan suara yang keras kurang asik dan kurang terasa khidmat. Jadi hal ini tidak ada kaitannya dengan wajib atau sunnah. Akhirnya si Wahab mengakui kebenaran bolehnya memperingati Maulid secara syar'i. Alhamdulillah, semoga paparan dan dialog ini bermanfaat. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.